Oh, ada Oh, ini. wah. Hai Marcel. Sekian. Dari mana? Dari kantin. Kita bisa di ngobrol. Iya. Kalian Kenapa? kalian ingat nggak kalau kita ada UAS perilaku organisasi? Bikin video kan? Iya benar. Tentang apa ya materinya? Bingung kan? Iya. Mau buat apa? Kayaknya aku ingat deh. Kayaknya materi kita tentang memahami kerja tim. Oh, aku pemateri pertama tuh tentang kelompok dan tim. Kalau kamu tentang apa? Kalau aku tentang mengubah individu menjadi kelompok. Kalau kamu Marcel? Kalau nggak salah, aku mau ngebahas tentang tipe-tipe tim. Aku kayaknya kemarin membahas tentang cara menciptakan tim yang efektif. Gitu ya. Kalau Lydia sendiri, kalau materinya itu tentang apa sih? Itu tentang perbedaan kelompok sama tim. Seingatku ya, soalnya aku rada lupa juga nih. Seingatku kalau misalkan di akuntabilitas itu yang kelompok individunya tidak saling melengkapi, sedangkan kalau tim itu lebih saling mengganti posisi yang kosong. Seingatku itu sih, nanti aku buka lagi deh biar lebih paham. Kalau Ami kenapa nih? Karena tentang mengubah individu menjadi kelompok, jadi caranya itu ada 3 cara. Yang pertama itu kita merekrut dulu orang-orangnya. Terus yang kedua kita mengadakan pelatihan itu untuk melatih orang-orang agar bisa menjadi kelompok. Terus yang ketiga tidak lupa pula kita itu memberi imbalan atas kerjasama antar kelompok itu. Kalau kamu Marcel? Kalau aku sih tentang tipe-tipe tim. Jadi dalam perilaku organisasi ada 4 tipe-tipe tim nih. Yang pertama itu ada tim pemecah masalah. Yang kedua ada tim kerja yang dikelola sendiri. Yang ketiga itu ada tim fungsional silang. Dan yang terakhir ada tim virtual. Tim virtual itu kayak kita kemarin pas nge-zoom ya? Iya. Kalau aku kemarin tentang menciptakan tim-tim yang efektif itu bagaimana? Nah, jadi cara menciptakan tim yang efektif itu sih kalau menurutku ada beberapa faktor yang menentukannya. Nah, selain itu juga ada komposisi tim dan proses tim itu sendiri. Yang kayak gini nih. Ya, perkenalkan namaku Sufyan Hadi. Di sini aku ingin menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan apakah tim itu dapat berhasil atau tidak. Nah, jadi di sini ada 4 faktor yang menentukan. Yang pertama itu ada sumber daya yang memadai. Nah, di sini sebuah tim itu harus memiliki sumber daya yang memang benar-benar memadai. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah kemampuan dari para anggotanya. Misalkan di dalam satu tim itu ada beberapa anggota yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga itu akan melengkapi sebuah tim itu untuk bekerja sama. Nah, yang kedua ada kepemimpinan dan struktur. Nah, di sini di dalam sebuah tim dituntut kepemimpinan dan struktur. Nah, tanpa seorang pemimpin, tim tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, jadi peran pemimpin ini gunanya untuk menentukan siapa yang akan melakukan pekerjaan, bagaimana melakukan pekerjaan, dan apa yang akan dilakukan. Itulah peran seorang pemimpin. Jadi pemimpin ini adalah arah dari kerja anggotanya. Yang ketiga ada iklim kepercayaan. Nah, di dalam tim itu harus ada kepercayaan masing-masing individunya, baik itu dari anggota ke pemimpin, dari pemimpin terhadap anggota maupun sesama anggota. Nah, jadi dengan kepercayaan ini akan meningkatkan keterbukaan antara individunya. Jadi apabila ada masalah, mereka akan saling mencari solusinya bersama-sama. Yang keempat ada evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan. Nah, jadi dalam tim itu harus juga ada evaluasi kinerja. Nah, tetapi evaluasi kinerja yang dilakukan itu harus berdasarkan kelompok, bukan tertuju kepada individu. Apabila tertuju kepada individu, ini akan mengakibatkan adanya rasa bersalah dari individu tersebut dan akan menurunkan kinerja tim. Nah, jadi evaluasi kinerja di sini harus dilakukan terhadap kelompok. Dan yang selanjutnya ada sistem pemberian imbalan. Nah, di sini pemimpin ini harus tahu bagaimana sih cara memuaskan pekerjanya.
Mungkin misalkan dari pemberian imbalan secara penghargaan, ujian, kenaikan pangkat atau jabatan dan lain-lain. Nah, dan juga mungkin kebutuhan secara fisiologis seperti pemberian uang, pemberian tempat kerja yang nyaman, pemberian insentif dan lain-lain. Nah, jadi di sini ada video praktek yang akan menjelaskan faktor-faktor ini lebih lanjut. Nah, jadi ini adalah contoh dari sumber daya yang memadai di mana setiap anggota dari tim itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Contohnya di sini ada Rahmi yang menguasai laptop. Selanjutnya di sini ada Lydia yang menguasai digital marketing. Jadi digital marketing ini sangat penting untuk saat ini saran suatu produk. Nah, yang selanjutnya ada Niko yang jago presentasi. Nah, jadi saat ini presentasi itu sangat berguna bagi dunia bisnis, terutama untuk meyakinkan klien terhadap prospek usaha kita. Nah, selanjutnya ada saya sendiri, Supyan, yang jago berhitung. Nah, di sini digunakan untuk menghitung besaran anggaran dari suatu tim supaya tidak terjadi rugi. Nah, yang kedua ada kepemimpinan dan struktur. Tim tidak dapat berfungsi jika mereka tidak dapat kesepakatan mengenai siapa yang akan melakukan dan memastikan semua anggota membagi beban kerja. Kesepakatan mengenai kerja tertentu dan bagaimana mereka menyesuaikan bersama-sama untuk mengintegrasikan keterampilan individu yang memerlukan kepemimpinan dan struktur. Nah, yang ketiga ada iklim kepercayaan. Para anggota tim yang efektif saling mempercayai satu sama lain. Mereka juga memperlihatkan kepercayaan kepada para pemimpin. Nah, yang terakhir ada evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan. Di sini sebagai pemimpin kita harus memberikan imbalan kepada tim atas hasil pekerjaan yang sesuai dengan tujuan tim. Nah, yang kedua ada komposisi tim. Nah, jadi sebuah tim yang baik itu harus terdiri dari komposisi tim yang saling melengkapi satu sama lain. Nah, jadi komposisi tim ini dapat ditentukan dari beberapa hal. Yang pertama itu ada kemampuan dari para anggota. Nah, di sini setiap tim itu wajib memiliki anggota yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka akan saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua ada kepribadian para anggota. Nah, di sini kepribadian para anggota juga berperan sangat besar nih terhadap keberhasilan suatu tim. Nah, jadi di dalam tim itu sebaiknya kepribadian para anggotanya itu harus yang teliti dan saling terbuka satu sama lain sehingga akan meningkatkan kinerja dari tim itu sendiri. Nah, yang ketiga ada alokasi aturan. Nah, di sini tugas seorang pemimpin untuk menetapkan apa saja sih tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh masing-masing anggotanya dengan adil dan rata. Nah, yang selanjutnya ada keragaman para anggota. Nah, di sini tim yang baik itu juga adalah tim yang memiliki keragaman para anggotanya, karena dengan keragaman tersebut sudut pandang dari masing-masing anggota itu akan saling melengkapi satu sama lain. Nah, jadi ada banyak sudut pandang dari berbagai anggota yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Yang selanjutnya ada besaran tim. Nah, jadi dari studi yang sudah diteliti bahwa tim itu tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. Maksudnya di sini adalah jumlah anggotanya. Jadi jumlah anggota bagi tim yang baik itu hanya 5 hingga 9 orang dalam satu tim. Nah, yang terakhir ada pilihan anggota. Nah, jadi tidak semua individu itu bisa tergabung dalam tim. Jadi seorang pemimpin itu harus memilih anggota yang memang benar-benar bisa bekerja di dalam tim. Nah, jadi pilihan anggota ini sangat signifikan terhadap keberlanjutan tim ke depannya. Nah, jadi komposisi tim ini akan dipraktekkan lebih lanjut. Halo,
Perkenalkan, nama saya Marcel Nicholas. Saya berasal dari Kalimantan Tengah. Di sini jabatan saya sebagai anggota divisi sumber daya manusia di perusahaan Aplicom. Hai guys, nama aku Maulida Hikmah. Aku dari Jakarta. Terus aku dari divisi keuangan. Halo, perkenalkan nama aku Rahmi Yuria Rahmah. Asal kota aku dari Bandung. Aku dari divisi pemasaran. Namaku Sufyan Hadi dari Banjarmasin dan aku di divisi operasional. Salam kenal. Nah, yang selanjutnya ada proses tim. Nah, jadi suatu tim itu memang di dalamnya terjadi proses yang sangat-sangat panjang. Nah, jadi proses yang pertama yang harus dilalui oleh tim itu adalah menentukan rencana dan tujuan umum. Nah, jadi anggota itu harus memahami apa yang menjadi tujuan umum dari tim tersebut, sehingga mereka tidak salah arah dalam mengambil sebuah keputusan maupun mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, dari yang tujuan umum tadi itu harus diterjemahkan ke dalam tujuan yang spesifik. Nah, jadi di sini adalah peran seorang pemimpin untuk menerjemahkan tujuan umum tadi menjadi tujuan yang spesifik. Nah, jadi tujuan yang spesifik ini harus menantang, karena itu akan meningkatkan rasa kepercayaan diri para anggota apabila tujuannya itu yang menantang. Yang ketiga adalah keberhasilan tim. Nah, jadi proses ini adalah klimaks dari pekerjaan tim tersebut. Nah, jadi dengan tujuan umum yang sudah dipahami dan tujuan spesifik yang sudah dilakukan, maka sebuah tim itu akan mencapai keberhasilannya. Nah, jadi di dalam keberhasilan ini akan meningkatkan lagi rasa kepercayaan diri masing-masing anggota di dalam tim. Nah, selanjutnya ada mental model. Nah, di sini mental model ini adalah cara berpikir dari seorang individu untuk melakukan pekerjaan. Nah, jadi ada beberapa pekerjaan yang memang memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi mental model ini atau kerangka berpikir ini harus disamakan dari individu-individu yang ada di dalam tim. Karena jika tidak ada kesamaan cara berpikir untuk menilai sesuatu, maka akan terjadi proses selanjutnya, yaitu konflik. Nah, konflik di sini adalah ketidakada sepakatan dari para individu mengenai suatu pekerjaan. Nah, jadi di sini level konflik ini adalah memang suatu masalah bagi tim, sebab konflik ini akan membuat hubungan antara anggota akan renggang dan bermasalah. Nah, jadi di sini level konflik ini harus dihadapi bersama-sama dan memang harus dicarikan solusinya supaya konflik ini tidak berkelanjutan. Dan yang terakhir, proses dari tim itu adalah kemalasan sosial. Nah, jadi karena memang sudah jenuh dan sudah lelah dengan pekerjaan yang itu saja, maka terjadilah kemalasan sosial. Kemalasan sosial ini adalah proses yang memang terakhir dari suatu tim. Nah, jadi bagaimana seorang pemimpin itu harus membujuk dan mengupayakan solusi dari kemalasan sosial ini kepada anggota-anggotanya. Jangan sampai anggota itu sudah mengalami konflik dan juga terjadi kemalasan sosial sehingga tim itu akan hancur. Sekian penjelasan dari saya, nanti akan dijelaskan lagi melalui video praktek. Nah, dalam tim itu harus ada rencana dan tujuan umum. Tim-tim yang efektif dimulai dengan menganalisis misi dari tim, mengembangkan tujuan untuk mencapai misi tersebut, dan menciptakan strategi-strategi untuk mencapai tujuan. Tim yang secara konsisten mengerjakan dengan lebih baik harus menetapkan makna yang jelas dari apa yang perlu dilakukan dan bagaimana caranya. Tim juga harus menentukan tujuan yang spesifik agar dipahami anggotanya. Tim-tim yang telah berhasil akan memotivasi mereka untuk bekerja dengan lebih keras.
Konflik di antara tim terjadi karena ketidakcocokan antara personal, ketegangan, dan kebencian terhadap yang lainnya. Dengan kata lain, ketidaksepakatan yang terlalu banyak bisa menghancurkan tim. Oke, dia boleh nggak kasih gambaran ke kami? Untuk gambaran lebih lengkapnya sih kalian bisa lihat di sini nih. Nah, jadi kan kalian anak organisasi nih, sedangkan aku kan cuma mahasiswa yang datang dan pergi begitu aja nih. Jadi aku mau nanya sama kalian nih pendapat tentang bedanya kelompok sama tim. Menurut kalian nih apa? Dari masa dari dulu. Kalau menurut aku, tim dan kelompok itu perbedaannya pada ketika mereka mengerjakan suatu tugas yang dimana itu ada untuk kelompok sendiri, itu mereka dibagi tugasnya lalu didiskusikan mengenai hasilnya saja. Jadi tidak tahu nih proses dari apa yang mereka kerjakan. Sedangkan untuk tim kerja sendiri, mereka mengerjakan semua permasalahan atau tugas itu secara bersama-sama, sehingga mereka juga tahu proses apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka bisa mendiskusikan ada kekurangan atau tidak langsung ke hasilnya saja. Kalau menurut kamu aku sebagai anak organisasi apa? Aku sependapat sih dengan Marcel tadi mengenai perbedaan kelompok dan tim. Kalau kamu Sufyan? Kalau aku mungkin perbedaannya sedikit. Kalau punya kelompok itu lebih tertutup antara masing-masing individunya. Sedangkan tim mereka mengerjakan secara bersama-sama sehingga tahu masalahnya apa dan terbuka. Kalau di dunia organisasi perkuliahan, menurut kalian itu lebih ke arah tim atau kelompok? Sebenarnya lebih ke tim kerja sih, dimana kalau aku sendiri itu ada satu job desk, itu aku bekerja sama dengan beberapa orang yang dimana kami bersama-sama berproses untuk mencapai hasil. Tetapi ada beberapa hal juga yang dimana kita dibentuk sebagai kelompok saja, kelompok biasa yang dipecah-pecah oleh beberapa job desk. Jadi kalian lebih suka yang bekerja secara kelompok atau secara tim? Kalau aku sih secara tim, karena mereka bisa saling beri masukan satu sama lain. Kalau punya aku bakal kasih gambaran yang kayak di sini. Mengubah individu menjadi pemain tim. Ada 3 cara untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama, pemilihan seperti merekrut pemain tim. Ketika merekrut para anggota tim, pastikan bahwa para kandidat dapat memenuhi peranan tim mereka sejalan dengan persyaratan teknis. Jangan lupa, sifat pribadi juga merupakan faktor yang menentukan apakah orang itu cocok bekerja dalam tim yang beragam. Bentar lagi kan bakal ada lomba debat ya di fakultas aku. Aku pengen ikut tapi masih belum tahu nih siapa aja orangnya. Bingung banget deh. Terus materinya juga sangat menarik lagi. Dan ada Marcel sama Sufyan. Bisa nih aku ajak mereka buat ikut lomba. Hai Marcel, hai Sufyan. Oh iya, aku baru aja nih dapat info kalau fakultas bakal ngadain lomba debat tentang perpajakan yang ada di Indonesia. Ini bagus banget deh. Kalian mau ikut nggak? Boleh. Kayaknya keren sih kalau kita bisa join ke lomba itu. Iya, dan lomba itu bakal satu minggu depan. Gimana? Mau ikut nggak? Boleh. Oke, bagus. Yang kedua, pelatihan atau training. Fungsi dan tujuan pelatihan kerja adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja kelompok. Pelatihan juga memberi sejumlah manfaat bagi kelompok berupa peningkatan kinerja serta produktivitas. Dengan begitu, kelompok dapat menghasilkan output dan standar mutu yang sesuai dengan harapan. Seperti pada praktikum pelatihan di sini. Pelatihan di sini berfungsi melatih para individu berargumentasi dan juga berdiskusi untuk mengasah komunikasi dan berpikir lebih kritis untuk lomba debat nantinya. Yang ketiga adalah pemberian imbalan. Pemberian imbalan menyediakan insentif agar menjadi seorang pemain tim yang baik.
Pemberian imbalan juga berfungsi untuk menghargai para pemain tim yang telah bekerja sama dengan baik. Pastikan juga nih imbalan yang sesuai dengan para pemain tim, seperti promosi atau kenaikan gaji, dan juga bentuk penghargaan lainnya. Nah, bentuk penghargaannya ini harus diberikan kepada anggota tim karena telah mampu bekerja sama dengan baik dalam pemain tim atau kelompok. Akhirnya kita udah menangkan nih lomba debat kita mengenai sistem perpajakan Indonesia. Bener-bener keren banget ya kerja kelompok kita kali ini. Keren banget nih, kita udah latihan, kita udah kerjasama dalam lomba kali ini. Luar biasa sih. Oh ya, ini uangnya juga udah masuk ke aku dan imbalan buat kita semuanya karena kita telah bekerja sama dengan baik. Aku scan ke kalian nanti ya. Wah, boleh banget tuh. Wah, ternyata dengan QR code ini sangat mempermudah sekali ya fasilitas kita. Kalau lebih lengkapnya punya aku ada di sini nih. Kita bisa lihat penjualan produk kita pada bulan ini dan bulan kemarin ternyata mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dibanding dari bulan sebelumnya juga udah sangat berasa banget sih penurunannya itu. Sekitar 35% itu udah cukup banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jadi kita harus evaluasi lagi nih tentang divisi kita ya. Jadi kita harus cari faktor apa saja sih yang membuat divisi pemasaran ini mengalami penurunan nih produk penjualan kita. Mungkin banyaknya kompetitor baru yang bermunculan salah satunya. Mungkin juga karena produk kita kurang menarik lagi bagi konsumen. Atau pemasaran kita yang kurang. Benar juga sih. Tapi gimana nih cara kita buat mencahin permasalahan ini? Gimana kalau kita ningkatin kemasan produknya untuk jadi lebih menarik dan lebih upgrade lah. Mungkin udah lama juga nih kemasannya ini, jadi mungkin orang udah bosan gitu. Pamflet Iya. atau video iklannya. Berarti kita bakalan butuh dana yang cukup besar ya buat ganti semua dari awal lagi. Boleh. Yang penting penganggaran dari dana untuk pemasaran sendiri tidak lebih besar dari pendapatan yang akan kita terima nanti. Bagaimana caranya kita nutupin dari penurunan ini bisa dapat untung gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita menyusun dulu nih dasar-dasar atau strategi yang perlu kita bahas di dalam divisi pemasaran ini sehingga kita tidak cuman rugi karena penurunan tadi, tetapi di bulan berikutnya kita mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Mungkin bisa dilakukan dulu dicoba terhadap strategi promosi kita yang baru supaya kita nggak habisin biaya. Oh, benar juga. Atau kita bisa bekerja sama dengan influencer atau tokoh-tokoh yang sudah terkenal, misalnya artis, yang bisa meningkatkan produk-produk kita supaya dikenal lagi oleh orang banyak. Kita juga bisa ini enggak sih pakai media sosial kayak TikTok, bisa yang kayak gitu kan video. Oh iya bisa, lebih rendah biaya. Benar juga tuh. Selain efektif, juga mengefisiensi dana yang ada. Oke, ternyata dengan pembahasan ini kita sudah bisa memecahkan permasalahan kita. Nah, jadi dari divisi operasional ini kan lagi kekurangan produksi. Nah, kami mungkin ingin menambah alat, apakah dari divisi keuangan ada anggarannya? Mungkin aku harus lihat dulu nih dari tim pemasaran, soalnya anggaran yang dikeluarkan buat tim pemasaran tuh udah cukup gede, cuman hasilnya kurang efektif. Mungkin kita bisa coba nelpon tim pemasaran sama SDM. Oh iya boleh juga. Ya halo, ini dari divisi operasional. Ini kami ada kendala dari masing-masing divisi ini dari keuangan. Jadi bolehkah dari divisi pemasaran sama SDM untuk datang ke sini juga untuk bahas bareng-bareng? Ini dia datang mereka. Jadi Apa permasalahan yang perusahaan kita sedang hadapi? Nah ya jadi gini, dari divisi operasional ini ingin meminta penambahan alat atau mesin baru untuk produksi kita. Kalau menurut
divisi SDM sendiri, mungkin ketidak efektifan di sini hasil dari produksi itu bukan karena alat-alatnya yang tidak mencukupi, tetapi dari karyawannya sendiri, yang dimana menurut kami, divisi kami, SDM-nya atau karyawan-karyawan ini tidak bekerja secara efektif sehingga menghambat produksi di perusahaan kita. Nah, itu juga tadi yang pengen aku bahas nih, kan mengenai masalah minta kenaikan gaji. Aku belum bisa nih buat ngeluarin anggaran yang cukup besar buat ningkatin gaji dari karyawan SDM, karena aku lihat lagi dari sisi tim pemasaran itu pendapatan yang diterima tuh jauh berbanding terbalik dengan anggaran yang aku keluarin gitu. Terus ditambah lagi sama dari tim supplier minta buat nambah alat segala macam. Seperti yang kalian lihat di kurvanya kan ini penurunannya sangat. Jadi kalau untuk dari divisi pemasaran tersendiri, kendalanya akhir-akhir ini cukup signifikan ya, karena banyaknya persaingan digital marketing yang akhir-akhir ini sangat tinggi begitu. Tetapi menurut dari divisi SDM sendiri, kurangnya produksi sehingga itu mengurangi kepuasan dari masyarakat yang tidak dapat menerima produk-produk kita dan sampai kepada konsumen-konsumen terkecil, sehingga produk kita itu tidak bisa tersebar jauh ke masyarakat-masyarakat, entah itu di pelosok, di kota, karena kita tidak memenuhi target dari pasar itu sendiri. Dari divisi profesional, Nah, jadi kembali lagi ke awal nih. Jadi mungkin dari tadi dari divisi operasional ini masalah tadi mesinnya. Jadi mesin alat dan mesin ini sudah dipakai sudah lama, jadi menurun kualitasnya sehingga menyebabkan produksi kita menurun. Bukan begitu. Jadi hal yang harus kita ubah di sini adalah kita harus berpikir bahwa kita harus dari divisi SDM sendiri, dari kami ingin mengelola bagaimana memotivasi karyawan-karyawan sehingga mereka mampu mencapai target dari produksi dan tidak hanya mengeluhkan gaji saja. Dengan memotivasi mereka bagaimana ketika produksi bisa memenuhi target pasar, itu kita bisa menaikkan gaji karyawan yang tidak mengurangi jumlah penghasilan dari perusahaan kita itu sendiri. mungkin juga dari tim pemasaran harus lebih mengoptimalkan perikalan yang tidak hanya dari media digitalisasi, tapi juga mungkin penyebaran orang-orang yang masuk ke pelosok. Kan dari pelosok tidak semua orang memakai HP Android atau masih menggunakan televisi. Baik, nanti saya akan merubah lagi bagaimana cara sistem pemasaran ini dan lebih menargetkan lagi produk pemasaran yang akan kita tuju. Hai guys, sekarang lagi ngapain di sini? Jadi kita ngebahas tentang perusahaan sebelah yang akhir-akhir ini kayak Eropa itu hampir nyamain perusahaan kita. Oh, yang lagi rame banget itu kan ya? Iya. Kalau menurut aku ya, aku soalnya juga pecinta produk sebelah nih. Harganya lebih murah sih soalnya daripada punya kalian. Karena brandnya juga kan hampir sama gitu kualitasnya. Jadi ya menurut aku sih wajar kalau di perusahaan sebelah tuh lebih banyak pendapatannya. Gimana kalau kalian turunin aja harga dari produk kalian? Mungkin saran kamu bisa kita tampung dulu sih, soalnya ada banyak yang perlu kita bahas juga nih, nggak bisa langsung asal turunin harga juga. Bentar ya, ada yang nelfon aku nih. Lihat ya. Kalau menurut aku pribadi sih, pendapat dari penurunan harga itu menurut aku tidak efektif. Karena dengan adanya penurunan harga, kita juga akan menurunkan jumlah pendapatan dari perusahaan kita, sehingga itu akan mempengaruhi gaji-gaji karyawan, yang dimana gaji karyawan itu tentunya bakalan dipangkas juga. Dan nggak bisa langsung asal turunin anggaran juga untuk hanya karena persaingan dengan produk perusahaan sebelah. Ada beberapa pertimbangan harus kita pertimbangkan juga nih, dari sisi produksi, operasional, dan segala macamnya. Iya, aku setuju sih. Sebaiknya kita jangan nurunin harga. Kenapa sih jangan nurunin harga? Mungkin banyak pertimbangan nih yang harus kita lihat lagi ke depannya. Mungkin saja dengan penurunan harga itu mungkin pelanggan akan menilai perusahaan kita semakin buruk di mata pelanggan karena mungkin saja penurunan kualitas. Atau kita lihat
dulu nih, karena biasanya perusahaan-perusahaan baru atau produk-produk baru itu hanya booming di awal-awal saja. Mungkin mereka baru terbawa sehingga mereka hanya meningkatkan kualitas ketika mereka baru memproduksi. Tetapi biasanya setelah produk-produk itu sebulan 2 bulan itu akan mengalami penurunan tidak sama seperti produk awalnya. Mungkin bisa kita tunggu dulu nih analisis dari jumlah penjualan atau penjualan kita dari bulan ini sampai bulan depan dulu.